Ya, pesannya Pak Yahya Waloni, terima kasih pernah berseteru dengan Pak Esra Soru, tetapi harapan saya Bapak menemukan jalan yang benar, yaitu hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ini pesan kita mirip wajah, tapi tidak mirip hati dengan Bapak dengan lain. Saya dengan Tuhan Yesus, Bapak percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat beribadah untuk saudara-saudariku umat Kristiani dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini. Kiranya apa yang kita bawakan di hadapan Tuhan saat kita beribadah hari ini akan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita semua diberkati lewat peribadatan kita hari ini. Luar biasa. Nah, teman-teman Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak kenal dengan seorang Yahya Waloni? Katanya nih ya, beliau ini sekarang sudah diberikan jabatan ya, atau pekerjaan sebagai seorang ustadz, ya kan? Ya, kita tentunya tahu bahwa beliau adalah seorang ustadz yang suka menjelek-jelekan agama sebelumnya. Karena kita tahu bahwa Yahya Waloni ini adalah seorang mualaf, artinya beliau ini sebelumnya adalah beragama Kristen, lalu kemudian dia akhirnya menjadi seorang Muslim. Istilahnya adalah mualaf. Dan pada kesempatan siang hari ini saya akan bagikan, bahkan boleh saya katakan saya akan bongkar bagaimana sebenarnya kehidupan seorang Yahya Waloni sebelumnya di video ini. Sebab itu ikuti dari awal sampai selesai, ya kan? Nah, beliau Yahya Waloni mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang merupakan pakar Injil, ya. Artinya beliau begitu ahli soal Injil, dan beliau mengatakan dialah yang mempendetakan para pendeta. Luar biasa. Tapi ingat, rupanya beliau ini belum pernah menjadi pendeta di GKI Toli-Toli, karena ada video langsung dari jemaat Toli-Toli yang menyampaikan kesaksian soal hal itu bersama dengan Pak Pendeta Esra Soru. Di sana ada wawancara bersama dengan jemaat, ya, bahkan pendeta yang ada di sana, bagaimana kehidupan seorang Yahya Waloni sebelumnya. Dan langsung saja kita akan melihatnya lewat video yang satu ini. Dan ini dia teman-teman. Saudara yang terkasih, saya baru saja selesai beribadah di GKI Sulsel di Toli-Toli ya. Dan saudara lihat ini ada foto saya bersama-sama dengan para hamba Tuhan dan juga majelis dan sejumlah jemaat, dan ini adalah gereja GKI di Toli-Toli ya. Nah, ini adalah Bapak Pendetanya ya. Dan ada sesuatu yang menarik dari gereja ini karena ini ada rupanya ada sejarah Pak Yahya Waloni di sini. Nah, jadi mungkin Bapak Pendeta bisa ceritakan sedikit dulu bagaimana kaitannya ini dengan gereja ini dengan Pak Yahya Waloni. Mungkin bisa cerita. Sebetulnya waktu itu saya belum ada di sini, tapi ada Bapak Ketua Sinode dulu, Pendeta Andreas Supratman. Beliau sekarang sudah ada di Bandung. Beliau pernah bertemu di lorong sebelah sini. Iya, jadi kalau info yang saya dapat dari Bapak Pendeta Andreas itu, dia mau melamar untuk bergabung di GKI Sulsel, tapi waktu itu ada beberapa hal yang Pak Ketua Sinode lihat waktu itu ada yang janggal begitu, sehingga belum disetujui. Dan ternyata 2 hari kemudian beliau sudah mengumumkan di Masjid Agung dia adalah dulunya seorang pendeta, tapi sekarang sudah berbalik. Nah, jadi selangnya yang saya tahu 2 hari menurut Bapak Pendeta Andreas. Jadi kejadiannya itu di lorong di sebelah. Ya, jadi berarti Pak Yahya Waloni ya jadi mualafnya justru di kota ini ya? Di kota ini, Ya, kalau menurut informasi ini yang kami dapat. Ya, apa yang janggal sampai tidak mau diterima di gereja ini? Wah, kalau itu saya tidak dapat informasinya. Tapi yang dirasa motivasinya kok sepertinya agak lain, tapi dia menunjukkan dia punya kepintaran.
dia punya kemampuan. Hanya Bapak Pendeta Andreas merasa ada yang salah di dalam motivasinya atau dalam pembicaraan itu ada dilihat sesuatu yang tidak cocok. Ya mungkin itu alasannya, Pak. Ya, seandainya diterima maka mungkin hari ini beliau pendeta di sini ya. Ya. Mungkin kita tidak bisa bicara, tapi Ya. sudah jalan Tuhan. Ya, baik. Ya. Boleh. Nah, kalau yang beliau ini nih memang wajahnya mirip Pak Yahya. Saudara kita Pak Yahya, kita saudara. Ya. Tapi tidak di dalam Tuhan. Bapak tidak percaya Yesus, tidak diselamatkan. Ya. Pak, kenapa dikatakan pertemuannya di lorong? Wah, itu saya kurang tahu, Pak, itu ceritanya. Tapi ceritanya itu sehabis kebaktian. Sehabis kebaktian, beliau ngobrol berdua dengan Coba Pendeta Andreas Supratman. kita lihat lorongnya, karena lorong ini lorong berharga buat Pak Yahya nih. Boleh dikonfirmasi langsung nanti sama Pendeta Andreas Supratman. Beliau ada di Bandung sekarang. Ya, rupanya lorong inilah lorong yang bersejarah karena Pak Yahya Waloni pernah bertemu dengan Sekum Sinode GKI dan meminta atau mengharapkan beliau bisa diterima di gereja ini ya. Tapi sayangnya seperti dibilang tadi ada keganjilan tertentu sehingga akhirnya beliau tidak diterima di gereja ini. Tapi selanjutnya bisa menjadi mualaf ya. Pak, ada informasi Pak Yos, Ada bagaimana? informasi katanya ada fotonya dengan Pak Andreas di sini lagi sementara di dokumen. Coba kita lihat fotonya. Tapi dicari dulu. Ya. Nah, katanya ada fotonya dan ini adalah foto Pak Yahya Waloni bersama dengan sekumnya, ya. Tuh kalau ada foto bagus. Demikian informasinya, saudara, dan dari GKI di Toli-Toli. Ya, saya bersyukur bisa sampai ke tempat ini. Ya. Oh ya, karena Pak Yos ini dengan wajahnya mirip dengan Pak Yahya Waloni, mungkin ada mau memberikan sedikit pesan buat Pak Yahya Waloni mungkin ya. Pak Ya. Yos mau kasih pesan. Ya, pesannya Pak Yahya Waloni, terima kasih pernah berseteru dengan Pak Esra Suru, tetapi harapan saya Bapak menemukan jalan yang benar, yaitu hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ini pesan, kita mirip wajah, tapi tidak mirip hati dengan Bapak dengan lain. Saya dengan Tuhan Yesus, Bapak percaya Tuhan Yesus, diselamatkan. Ya, mungkin ada harapan Bapak Yahya bisa kembali ke Tuhan Yesus. Ya, itu doa saya, kiranya Bapak bisa kembali. Masih Tuhan bilang tidak ada kata terlambat bagi orang yang salah jalan. Oke, ya baik, dari GKI di Toli-Toli, saya Pendeta Esra Soro. Selamat hari Minggu, Shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian. Nah, teman-teman, kita sudah melihat tentunya ya dari apa perbincangan yang dilakukan oleh Pak Pendeta Esra Soru bersama dengan pendeta yang ada di GKI Toli-Toli di sana, teman-teman ya. Dan kita sudah melihat ya bahwa seorang Yahya Waloni sudah pernah memberikan lamarannya agar diterima sebagai pendeta di organisasi GKI. Dan jelas sekali ya bahwa pada saat itu ketika dia memberikan lamarannya, Pak Pendeta Andreas yang memang sudah kian lama di sana menjadi seorang pendeta tidak menerima ya lamaran dari seorang Yahya Waloni. Karena kenapa? Karena motivasi yang salah. Ya, tentunya ada beberapa motivasi yang salah seorang hamba Tuhan menjadi seorang pelayan atau menjadi seorang pendeta. Bisa jadi karena motivasinya duit. Ya kan? Ada saja orang ingin menjadi pendeta, ingin memegang satu pelayanan karena tujuannya nanti kalau sudah dapat pelayanan untuk penggembalaan, maka dia akan mendapatkan banyak uang. Ya, apalagi di gereja Pantekosta Karismatik. Ya, di situ biasanya perpuluhan ya dan juga ucapan syukur, juga hasil sulung ya dari apa yang dikerjakan oleh jemaat biasanya itu ya dikelola sendiri oleh hamba Tuhan atau pendeta. Sehingga ya dengan tujuan tersebut akhirnya ya dia tentunya salah dalam hal ini karena tujuan untuk menjadi pendeta bukan untuk hal itu,
Ya, karena tentunya sekalipun memang sedemikian untuk gereja Pantekosta bahwa soal ucapan syukur, persepuluhan, hasil sulung ya dari semua hasil pekerjaan jemaat memang yang mengelolanya adalah hamba Tuhan atau gembala, tetapi bukan berarti semena-menanya, karena itu pun digunakan untuk pelayanan juga. Ya, bukan hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan. Makanya jangan salah kalau misalnya ada yang sampai sekarang masih mengatakan enak ya menjadi pendeta Pantekosta karismatik karena mereka yang mengatur semuanya. Tuh perpuluhan mereka makan sendiri. Halo. Ya. Mungkin saja untuk gereja yang jemaatnya besar bisa mendapatkan banyak juga persembahan dari jemaat. Ya kan? Tapi itu bukan semena-menanya untuk dia makan sendiri. Karena dia juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena untuk pemenuhan kebutuhan di pastori atau di rumah pendeta tidak lagi diharapkan ada dari jemaat. Tapi ya tentunya harus dikelola benar-benar ya persembahan yang tadi. Baik dari perpuluhan, baik dari ucapan syukur, dan juga dari hasil atau buah sulung dari pendapatan jemaat seperti dari ternaknya ya kan dan sebagainya. Jadi jelas-jelas semua kebutuhan itu diambil dari sana. Kalau misalnya ada tamu pendeta atau siapa saja yang datang di rumah pendeta, maka semuanya dipakai ya dari hasil yang tadi. Jadi artinya tidak ada lagi tagihan dari jemaat untuk per bulannya ya. Nah itu dia. Nah mungkin juga kalau untuk pendeta Lutheran ya atau Protestan, nah itu ada gaji dari sinode ya kan. Tapi ya sekali lagi itu hanyalah untuk kebutuhan sehari-hari pendeta saja ya. Lain daripada itu ya atau lebih daripada itu tentunya juga seorang pendeta harus berusaha untuk mencukupi kebutuhannya setiap hari. Atau yang kedua yang menjadi motivasi yang salah adalah dia mengatakan kalau saya sudah menjadi pendeta maka sayalah yang paling dihargai ya kan. Akhirnya ya itulah yang terjadi dan dialami oleh seorang Yahya Waloni. Akhirnya pada saat itu ketika dia memberikan lamarannya, pendeta Andreas yang sudah menetap dan sudah kian lama di sana tidak menerima Yahya Waloni menjadi seorang pendeta. Benar-benar ini malu-maluin apa yang dilakukan oleh seorang Yahya Waloni. Jadi kita udah tahu semuanya kan soal Yahya Waloni. Jadi jangan pernah lagi percaya dengan orang ini karena dia memang sukanya tipu sana, tipu sini. Kalau tidak melakukan hal itu, maka dia tidak bisa makan. Oke, dan sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.